Anies manis ya. Iya Bang Panji, manis banget. Semanis janjinya, well. Manis banget waktu jualan program rumah DP 0%. Semanis mulutnya Bang Panji waktu nyalesin rumah DP 0%. Kata Bang Panji, yang bisa dapat rumah DP 0% maksimal penghasilan 7 juta. Itu kan katanya, bukan faktanya. Musik! Gria Jakarta Bahagia hadir dengan DP 0. Program DP 0 ini untuk orang yang pengen punya hunian pertama kali di Jakarta. Memang ada syaratnya, kayak misalnya tadi maksimal penghasilannya satu keluarga 7 juta, atau KTP Jakartanya minimalnya 5 tahun untuk menghindari ada warga DKI dadakan gitu. Karena pada prinsipnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu istilahnya nalangin dulu atau mensubsidi dulu DP-nya yang kelak akan dibayarkan dalam bentuk cicilan oleh warga DKI Jakarta. Ini satu. Semua orang tahu itu curang. Semua orang tahu itu pakai tangan. Semua orang tahu itu bukan kemenangan yang sesungguhnya. Jangan gerakan rakyat bunyi gerakan keras-keras. Jago debat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali sampai di sini, dan karena kita berada di tanah Melayu, boleh saya mulai dengan pantun. Riak sungai Siak bergetar tenang, perahu hilir membawa harapan. Gerakan rakyat kini disanding, menegakkan marwah dengan kesatuan. Pucuk pauh delima batu, anak nelayan mengail di muara. Junjung marwah Melayu bersatu, gerakan rakyat tegak bermakna. Terus sekalian saya hormati, ketika kita bangsa Indonesia 80 tahun yang lalu memilih merdeka karena kita tahu bahwa sistem kolonial menghasilkan ketimpangan yang luar biasa. Bagaimana pemegang kewenangan mengalami peningkatan kemakmuran yang luar biasa, sementara rakyat kebanyakan tertinggal dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Betul tidak? Karena itu ketika era kolonial, kalau ibu bapak datang ke negeri Belanda, di sana makmur betul negeri itu. Dari mana kekayaannya? Di sini. Dari sini. Karena itulah kenapa kita ingin merdeka, supaya kita makmur dengan apa yang kita miliki di sini. Terjadilah merdeka. Nah, ketika terjadi merdeka, nampaknya situasi itu masih berlanjut. Di tempat-tempat yang banyak kekayaan alam, justru di sana merasakan ketertinggalan dan keterbelakangan. Betul tidak? Karena itu harus diubah. Karena tujuan merdeka pertama dan terutama menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sebabnya kita merdeka. Merdeka karena kita ingin adil. Nah, ketika kita menyaksikan ketimpangan seperti itu, tidak bisa dibiarkan. Harus dikoreksi. Janji Republik ini keempat: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul kan? Terlibat di dalam persoalan dunia. Kita memiliki janji-janji kemerdekaan. Janji itu lunasi. Siapa yang melunasi kita? Karena itulah setelah berjalan 80 tahun, kita menengok kembali. Kalau yang pernah mengikuti pengembaraan, pernah belajar pengembaraan, pasti tahu yang disebut sebagai titik azimut. Buka kompas, betul ya Pak? Buka kompas, lihat nih, di mana kita berangkat, di mana kita akan berujung. Lalu cek. Nah, setelah jalan 80 tahun, banyak hal yang menyimpang dari tujuan awal. Karena itu harus dikoreksi. Apa yang paling mendasar hari ini perlu dikembalikan? Salah satu yang mendasar yang tadi disampaikan oleh Dr. Zulfikri Toguan. Kita harus menjadikan negeri ini negeri yang beradab, karena hukumnya memberikan kepastian dan hukumnya memberikan keadilan. Ketika itu terjadi, maka semua aspek kehidupan
dari kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan politik, semua aspek akan bergerak di rel yang benar. Yang membedakan masyarakat maju dan terbelakang adalah masyarakat yang mengedepankan aspek hukum dalam menata masyarakat. Dan di Indonesia, ini PR besar kita. Ini PR besar kita. Karenanya agenda ini harus menjadi agenda utama ke depan, supaya orang mau berkegiatan. Hari ini Bapak sekalian, banyak yang tidak mau berkegiatan usaha di Indonesia karena takut. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman ya, Panji Pragiwaksono teman-teman ya, hendak memuji Anies ya. Kata Panji itu Anies memang manis ya. Dan ternyata videonya itu di-stitch oleh Termul ya, Ternak Mulyono teman-teman ya, seorang wanita yang menyindir Anies tentang rumah DP 0% ya. Kata wanita ini ya, Anies manis semanis janji-janjinya ya waktu di Jakarta. Jadi seolah-olah Anies ini membuat sebuah program atau janji yang tidak ditepati dan sebagainya. Dan ya sebenarnya apapun yang disampaikan seorang wanita ini ya pasti akan mereng terus teman-teman, namanya juga anti Anies ya kan. Ya Anies kalau kita melihat bagaimana prestasi beliau di Jakarta teman-teman memang sangat luar biasa ya. Walaupun di mata para pembencinya maka itu tidak berarti apa-apa. Tetapi bagi kita ya atau bagi Anies itu pasti adalah sesuatu yang sangat berharga, apalagi langsung menyentuh masyarakat teman-teman. Sebenarnya program Anies bukan hanya DP 0%, tapi melainkan bagaimana ia mesejahterakan masyarakat, membangun lapangan pekerjaan, memberikan kartu Jakarta Sehat Plus dan sebagainya, bahkan membangun JIS ya, kemudian membangun sumur resapan dan sebagainya. Itu adalah apa yang Anies kerjakan dalam 5 tahun. Teman-teman, 5 tahun itu adalah waktu yang singkat sebenarnya dalam sebuah periode kepemimpinan ya. Makanya sebagian besar 2 periode teman-teman untuk menuntaskan setiap program dan supaya maksimal ya kan. Namun sayangnya ketika Anies maju untuk kedua periodenya teman-teman ya, maka Anies akhirnya kan dijegal dan tidak bisa maju sebagai calon gubernur Jakarta ya. Dan itu sangat disayangkan. Namun monumen apa yang sudah Anies kerjakan di Jakarta ya, bahkan itu membuat masyarakat puas atas kinerjanya. Kenapa? Karena itu terbukti ketika pada saat pilkada yang lalu teman-teman, nama Anies itu sempat masuk dalam bursa calon gubernur ya. Bahkan elektabilitasnya sangat tinggi sekali, melebihi calon-calon lainnya. Dan itu membuktikan bahwa kinerja Anies puas. Ya sekali lagi, itu masyarakat puas belum tentu kepada mereka yang membencinya. Bagaimana menurut kalian?